Halo semua, perkenalkan saya Jenny Kartika dengan NPM akhir 124 dari kelas bela negara G140. Di sini saya akan membahas mengenai artikel yang saya buat kemarin yang berjudul Strategi Bela Negara dan Pengembangan Teknologi Pangan dalam Mengatasi Krisis Ketahanan Pangan. Nah, makanan sendiri adalah kebutuhan paling mendasar bagi manusia dan pemenuhannya itu merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia sebagai elemen fundamental dalam pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, ketahanan pangan adalah salah satu isu strategis dalam pengembangan suatu negara. Untuk mendapatkan keamanan pangan, sektor pertanian itu memiliki peran yang sangat penting karena menjadi penyedia utama pangan. Menurut Naifel, bela negara dirancang untuk tujuan mengembangkan kesadaran dan pemahaman nasional serta membentuk rasa kebangsaan, sikap dan perilaku cinta tanah air, semangat demokrasi yang beradab, dan menjadi warga negara yang kompetitif dan disiplin yang ikut serta aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Strategi bela negara non-militer melalui teknologi pangan jadi benteng utama cegah krisis ketahanan pangan di Indonesia. Gabungkan cinta tanah air berbasis Pancasila dengan inovasi praktis biar swasembada no topper. Ini lawan ancaman nyata seperti ketergantungan impor makanan, fluktuasi iklim ekstrim El Nino yang pendek panen ampuh, post-harvest loss masif, plus tekanan geopolitik global yang ganggu rantai pasok internasional. Data BPS 2025 mencatat bahwa ada kenaikan produksi cacat beras sekitar 13,6% naik dari tahun sebelumnya, dan juga pada jagung naik sebesar 9,34%. Nah, hal ini dipengaruhi oleh keadaan lingkungan El Nino maupun El Nino yang ekstrim, dan juga strategi bela negara yang masih rendah. Oleh karena itu, 4 strategi bela negara yang dapat kita lakukan adalah: yang pertama, reformasi agraria berkelanjutan, yaitu distribusi adil, cegah alih fungsi sawah produktif ke pabrik atau pemukiman dan industri, dan terapan agroteknologi organik, nol pestisida, tahan puluhan tahun tanpa degradasi. Yang kedua adalah teknologi tepat guna inklusif buat petani kecil. Kita harus menghindari gadget mahal canggih yang cuma sukses di proyek milik atau mangkrak, tapi fokus inovasi murah biaya super gampang dioperasikan oleh petani. Yang ketiga adalah kampanye diversifikasi pangan berbasis ekonomi budaya. Kalau di Indonesia sendiri kita udah kayak ketergantungan sama nasi, jadi kita harus berganti ke pangan yang sama-sama mengandung karbohidrat dan juga manfaatnya sama seperti nasi, seperti singkong ataupun porang juga bisa. Kita tidak boleh bergantungan pada nasi. Strategi yang keempat adalah optimalisasi rantai pasok digital anti korupsi. Nah, pendekatan ini transformasi pertanian tanah rakyat jadi garda terdepan ketahanan fisik, kuatkan kedaulatan biaya produksi efisien, distribusi adil, dan mindset patriotik inklusif. Bikin Indonesia tahan banting di dalam krisis manapun, baik krisis pangan maupun krisis yang lain. Sekian artikel yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.